Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mau cerita sedikit. Ini satu pengalaman bagi saya. Ceritanya begini. Saya di dalam perjalanan menuju daerah saya tujui untuk mau pulang kampung namanya. Cuman pas di dalam perjalanan tersebut, karena sungguh jauh, mungkin kalau ditempuh perjalanan naik bus menuju daerah saya tersebut, hampir memakan waktu selama 3 hari 3 malam. Pas di dalam perjalanan saya habisan biaya lah saya. Uang tersebut ada tapi menipis lah. Tiba-tiba dalam perjalanan mobil tersebut isinya cuma saya sendiri tinggal. Karena namanya juga mobilnya mobil travel. Travel ini hanya sampai tujuan setengah jalan. Nah, di situ orang tuh balik lagi ke tempat biasanya. Saya pun turunlah di tujuan tersebut. Hanya mobilnya cuma sampai di sini. Turunlah saya. Sudah saya turun. Pas waktu itu masih zuhur lah. Tapi mengejar zuhur sudah enggak. Kalau sholat berjemaah itu tidak sempat lagi untuk berjemaah. Sampailah saya dalam masjid tersebut. Masuklah saya letakkan tas saya. Habis itu saya mengambil air wudhu. Jadi sampai di masjid sholat saya. Saya sholat. Orang yang dalam masjid itu semuanya pada bubar semua. Saya pun berniat untuk beriktikaf dalam masjid. Saya pun habis sholat zuhur, saya duduklah di dekat masjid tersebut sambil berpikir, kalau saya ini bagaimana? Apakah saya harus minta tolong kepada orang di sini atau gimana? Oke lah, kalau begitu saya menunggu sampai sholat asar. Sholat asar lah saya. Saya tunggulah sholat asar. Sholat asar pun tidak ada yang datang. Yang memandangkan azan pun tidak ada yang ada. Padahal waktu itu sungguh
pas waktunya sholat asar. Ada jalan saya. Habis azan saya tidak ada satupun orang yang datang. Masuklah seseorang yang datang dari jauh. Kami sholat berjamaah. Dan dia cerita kepada kita dulu, apa mau kemana? Kalau mau daerah ini, dari mana tadi Pak? Ini. Habis itu berangkatlah bapak ini tadi, karena bapak tersebut yang dia duduk aja. Saya pun duduklah di dalam masjid tersebut sambil berpikir bagaimana itu. Oke lah, saya pun melihat kantong saya, apakah uang masih bisa mencukup membeli makanan. Saya pun melihat uang tersebut ada seharga sebanyak 10.000. Saya pun berniat untuk membeli kopi karena saya waktu itu belum sarapan pagi maksudnya. Sarapan pagi. Belum makan maksudnya, belum makan. Dari siang saya belum makan siang maksudnya itu loh. Saya pun beli pokmie kepada warung di samping ini juga. Bu, ada pokmie enggak Bu? Ada. Harganya berapa Bu? Harganya seharga 6.000. Satu ya Bu. Tapi isi airnya ya Bu, karena saya tinggal di dalam masjid tersebut. Oh ya nggak apa-apa Pak. Dimasaklah air tersebut. Bangunlah pokmie tadi. Jadi saya bawa ke dalam masjid. Saya makan. Habis itu saya duduk kembali. Dan tidak banyak ngomonglah. Tiba-tiba saya agak nggak enak badan gitu loh. Kalau nggak mandilah saya. Habis saya mandi, duduk saya dalam masjid tersebut. Pas maghrib, ini udah maghrib nih. Pas maghrib, datanglah orang ya kan, orang daerah tersebut dalam masjid sholat. Yang azan ada satu orang sampai imamnya. Kalau nggak salah waktu itu kami sholat ada 7 orang atau nggak salah 7 orang. Habis saya sholat, habis salam saya keluar, duduk kembali di dalam teras tersebut. Orang
yang dalam itu kan masih di dalam tuh. Ada yang berzikir, ada yang jadi udah selesai semuanya. Orang yang di dalam masjid itu keluar, ya kan? Keluar. Cuman tidak mau mereka untuk menyapa saya. Atau dari mana? Padahal itu dari zuhur sampai asar. Mungkin saya asar lah tidak tahu mereka. Tapi waktu di sholat zuhur itu masih sempat orang itu melihat saya masuk dalam masjid tersebut. Tapi salahnya, kenapa mereka tidak mau menyapa saya? Dan saya pun tidak mau sebenarnya untuk menyapa mereka. Karena waktu itu udahlah, mereka lagi sibuk, sampai diganggu. Udah keluar mereka, dipandanglah saya terus. Pandanglah saya, tapi lu ngomong. Ada satu orang bertanya, Bapak dari mana? Dari sana, Pak. Tujuannya ke sana. Cuman pas waktu pas ini saya bisa nongkos, Pak. Tidak cukup untuk berangkat ke sana. Habis itu mereka pergi, ya kan? Masjidnya nggak ditutup, karena mungkin selama di sini sebelum saya di sini nggak ditutup itu masjid, dibiarkan orang tuh, karena mungkin itulah enaknya di sini, tidak mau di dalam atau di luar itu boleh kita iktikaf dalam masjid tersebut. Bagus masjidnya. Aku yang herannya, apakah seperti itu manusia ini? Apakah seperti itu Islam yang diajarkan? Sementara kita kalau ada sapalah, berilah salam kepada saudara seagamamu. Menyapalah kepada saudara seagamamu. Tanyalah dia atau dari mana. Walaupun kau itu mengenal dia atau sudah pernah bertemu dengan dia. Itu pun satu nggak ada yang mau bertanya. Saya pun diam. Mungkin mereka itu takut saya mengganggu. Ya, mereka. Saya pun masih bertahan di dalam masjid beberapa hari. Saya melihat bagaimana situasi mereka. Untuk apakah mereka itu bertanya kepada saya. Saya pun berniat untuk beriktikaf sampai berapa hari dalam masjid tersebut. Saya bertahan. Dan ceritanya pas kira-kira jam lewat warung kan udah mulai buka pagi. Saya belilah roti Roma satu ke warung, harganya 8.000. Saya pun makan di dalam atau di luar masjid, teras masjid celana. Jadi satu pun mereka itu tidak bertanya kepada saya. Jadi saudara-saudaraku yang seiman dan setakwa, walaupun kamu tidak mengenal
orang tersebut dimanapun saudara-saudara yang tinggal atau dalam perjalanan, sapalah, haruslah kamu menyapa orang atau di mana, ya. Bagi kita semuanya, saudara-saudaraku, kita harus menyapalah kepada saudara-saudara kita. Pak, dari mana Pak? Jangan merasa enggan untuk menyapa orang. Tidak mungkin kamu rugi untuk menyapa dia. Kalau ada sesuatu kejadian terjadi kepada diri si pendatang tadi, bagaimana tanggung jawab kalian? Contohnya dia sakit atau meninggal dunia di dalam daerah tersebut. Kalian kan sakit. Kalian harus bagaimana? Jadi saudara-saudaraku, jangan lupa untuk menyapa orang atau memberi salam kepada orang. Kamu tidak rugi untuk menyapa dia, ya kan? Jadi sampai di sini dulu. Ya sudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.